Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Pipit Widayat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya ingin bagikan best practice yang saya buat. Praktik pengalaman lapangan saya laksanakan di instansi tempat saya mengajar, yaitu SDN Jatimekar 11 yang beralamat di Jalan Tangkuban Perahu, Perum Geraha Indah, Jatimekar, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPAS kelas 4 fase B. Pelaksanaan PPL 1 dan 2 saya laksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 dan 7 Januari 2023 dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dengan media pembelajaran berbasis TPACK. Best practice ini saya buat dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Untuk situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru belum tepat dan kurang inovatif, belum menggunakan alat peraga dan media pembelajaran yang tepat. Pada usia 7-11 tahun, anak ada pada tahap operasional konkret, sehingga alat peraga yang konkret akan lebih menarik perhatian peserta didik. Oleh karena itu, perlu diupayakan sebuah metode yang tepat dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Metode yang dapat membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik ini menjadi penting untuk dibagikan karena saya melihat banyak rekan-rekan sejawat saya yang mengalami hal yang sama, sehingga besar harapan saya dengan pengalaman yang saya bagikan ini dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh seorang pendidik dalam meningkatkan hasil belajar dan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Lalu, bagaimana peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini? Yang pertama, saya sebagai perencana. Pada tahap ini, saya merencanakan kegiatan dengan menyiapkan perangkat pembelajaran, mulai dari modul ajar, media ajar, penilaian, bahan ajar, LKPD, dan hal lain yang diperlukan saat praktik. Peran yang kedua, saya sebagai pelaksana. Pada tahap ini, saya melaksanakan praktik sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dipersiapkan. Mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung untuk diperbaiki dan disampaikan saat tahap refleksi. Yang ketiga, refleksi. Pada tahap ini, komunitas belajar melaksanakan refleksi bersama-sama terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan guru praktik di dalam kelas. Saling memberi masukan untuk perbaikan terhadap berbagai kekurangan yang telah diidentifikasi saat tahap pelaksanaan praktik berlangsung. Lantas, apa saja yang menjadi tantangan saya dalam praktik pembelajaran ini? Berikut adalah tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, karena praktik ini dilaksanakan dengan sebuah siklus berulang, maka praktik ini membutuhkan waktu yang lama. Dan tantangan yang kedua, memerlukan konsentrasi yang tinggi karena harus mempersiapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhirnya dengan maksimal. Tantangan yang ketiga, praktik ini membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya, sehingga tidak semua guru tertarik untuk menjadi guru praktik berikutnya. Mereka lebih tertarik mengupayakan perubahan diri secara individu, salah satunya dengan mengikuti program pengembangan diri seperti mengikuti seminar-seminar atau diklat. Dan tantangan yang keempat adalah kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga guru harus berusaha untuk menyiasatinya. Salah satunya jumlah ruangan kelas pada sekolah saya kurang sehingga terpaksa menggunakan ruang kelas bersama secara bergantian. Berikut ini adalah yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini. Mereka mengamati dan memberi masukan setelah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru praktik saat refleksi. Sebagai bentuk aksi, langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, pendekatan kepada teman-teman secara individu.
Lalu yang kedua, strategi yang saya gunakan adalah berupaya berperan sebagai guru praktik dalam praktik pembelajaran. Aksi yang ketiga berkaitan dengan model pembelajaran. Saya memilih model pembelajaran Project Based Learning dengan sintaks-sintaks sebagai berikut. Dan aksi yang keempat, saya memilih media pembelajaran yang mengandung unsur TPACK dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dalam hal ini, guru praktik menggunakan video pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran, kuisis, word wall, dan Google Form agar pembelajaran lebih menarik bagi peserta didik. Langkah aksi yang kelima, saya juga menggunakan sumber daya yang ada di sekitar saya. Berikut adalah refleksi hasil dan dampak dari langkah aksi yang telah saya buat. Ada perubahan ke arah peningkatan motivasi peserta didik dalam pembelajaran IPA. Peserta didik terlihat aktif dan sangat antusias dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran berbasis TPACK menarik perhatian peserta didik. Materi pembelajaran atau metode atau model pembelajaran PJBL yang digunakan juga membuat mereka terus aktif bergerak untuk mencari tahu dan menyelesaikan masalah yang diberikan. Selanjutnya, guru juga termotivasi untuk memperbaiki cara mengajar di dalam kelas dengan pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu, apakah hasilnya efektif dan mendapat respon orang lain? Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan praktik pembelajaran ini sangat efektif dan mendapat respon yang positif dan sangat baik dari semua pihak yang terlibat. Semua prosesnya dapat terlaksana dengan baik karena dukungan semua pihak yang terlibat sehingga guru praktik dapat melaksanakan semua prosesnya tanpa hambatan yang berarti. Demikian tadi best practice yang saya berikan. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih.